Tanggal 1 Agustus, ibadah pagi. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Mazmur pasal 97 ayat 9. Mari meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan. Saat hening. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah, dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1-3a. Kualitas kepemimpinan ditentukan oleh kerelaan sang pemimpin untuk mengesampingkan kepentingannya sendiri demi kebaikan orang-orang yang ia pimpin. Seorang pemimpin yang baik adalah pribadi yang tidak akan hidup hanya memikirkan dirinya sendiri. Artinya, sebaliknya dari memanfaatkan orang-orang yang ia pimpin demi kepentingan dirinya sendiri, justru ia bersedia mengorbankan dirinya demi orang-orang yang ia pimpin. Sikap tidak egois ini mengakibatkan yang bersangkutan akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan dari orang-orang yang ia pimpin. Kepemimpinan seperti itulah yang diamalkan oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Tesalonika pasal 3, Paulus menulis bahwa ia memutuskan untuk tinggal seorang diri di Athena dan mengutus Timotius untuk pergi ke Tesalonika guna menguatkan hati dan iman jemaat di sana. Walaupun Timotius adalah rekan sekerja yang ia perlukan di dalam menghadapi kesukaran di Athena, tetapi demi kebaikan jemaat Tesalonika, ia rela berkorban dengan mengirim Timotius kepada mereka. Kerelaan untuk berkorban demi kebaikan orang lain inilah yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Sikap itu pula yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan hal tersebut menunjukkan tingginya kualitas kepemimpinan yang bersangkutan. Sudahkah Anda rela mengesampingkan kepentingan diri Anda sendiri
demi kebaikan orang lain? Untuk itu, apakah yang telah Anda lakukan? Tuhan, Engkau sendiri telah memberi teladan tentang bagaimana aku dapat mengesampingkan kepentingan diri sendiri demi kebaikan orang lain. Engkau yang maha mulia, rela datang ke dunia menjadi seorang manusia. Engkau yang maha kudus, rela mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkan orang berdosa. Sungguh mulia anugerah-Mu. Tuhan, tolonglah diriku agar mampu mengikuti jejak-Mu itu di dalam kehidupanku. Sebab hanya dengan hidup seperti diri-Mu, barulah hidupku tidak akan sia-sia, namun memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesamaku. Di hari pertama dalam bulan yang baru ini, kembali aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diriku, agar aku sanggup menghadapi tantangan dan kesukaran dengan iman yang teguh kepadamu. Aku memohon tuntunan dan penyertaan-Mu yang memampukan diriku untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Pakailah diriku untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang di sekitarku, sehingga mereka akan mengenal dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku bersyukur dan berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari meneduhkan hati di hadapan Tuhan.